Shalom, selamat pagi. Sebentar lagi sesi online retreat ini akan segera dimulai, yang akan dilayani oleh Aisyah Inchon dengan pembicara Ibu Pendeta Kim Gyo Sin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baiklah, sebelum ibadah kita pada hari ini kita mulaikan, mari kami mengajak kepada kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun jemaat AIC yang ada di tempat di mana Bapak Ibu berada sekarang ini, kami rindu kita semua sama-sama diberkati lewat ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Kita mau sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa. Kami datang tunduk di hadapan-Mu Tuhan, membawa kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami yang Engkau selalu nyatakan sampai pada saat ini. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan lewat ibadah retreat Cusok di tahun 2020 ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Biar Engkau ambil alih seluruh rangkaian acara ibadah di hari ini Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Baik di tempat ini maupun di tempat di mana jemaat AIC berada sekarang ini. Kami sama-sama rindu diberkati oleh Tuhan. Kami mau buka seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sungguh besar setiamu di dalam kehidupan kami. Yang nyata sampai pada saat ini. Untuk itu layaklah kita mau tinggikan Dia. Raja di atas segala raja. Amin, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Betapa besar setiamu yang nyata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau tinggikan Dia. Kita mau agungkan Dia. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Terima kasih. Besar setiamu, amin. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa pujian ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala
menyembah-Mu lebih dalam lagi, Yesus. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan. bersamamu Haleluya, Yesus. dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Biarlah Roh yang kudus memenuhi akan setiap kita. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kalau kami hidup sampai saat ini Tuhan, itu semua karena berkat anugerah-Mu, berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Katakan yang menyertai-Ku, Yang menyertai-Ku. kami buka hati kami Tuhan. Buka hati. Kami perlu akan jamahan-Mu Yesus. Kami mau berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu. Biar Engkau ambil alih akan setiap pribadi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah di altar-Mu kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Kami siap terima akan kuasa-Mu Tuhan. Ku siap terima kuasa-Mu. Biarlah hidupku menjadi hidup bagi-Mu Tuhan. Katakan ku buka hati. Ku buka hati. Untuk jamaah. Jamah setiap pribadi kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai akan kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku buka hati untuk jamahan. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku
luar biasa hari ini. Sekalipun kami berada di tempat ini, saudara berada di tempat di mana saudara berada sekarang. Tetapi kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan berkuasa di tempat ini dan berkuasa di tempat di mana Bapak Ibu berada. Mari sama-sama kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat AIC, kita mau agungkan Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi baginya. Bersiap maju janganlah lega, Dia adalah panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari sama-sama kita katakan api kemuliaan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saatnya gereja Tuhan bersatu, saatnya gereja Tuhan maju, saatnya gereja Tuhan untuk bangkit. Kita mau bersiap, jangan goyah, jangan ragu. Yesus adalah panglima kita. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi baginya. Bersiap maju janganlah lega, Yesus panglima kita. Kita mau gunakan semua senjata Allah yaitu di dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama api kemuliaan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari kita mau deklarasikan di tempat ini kalau Dia adalah panglima kita, Dia adalah perisai hidup kita. Kita berkemenangan di dalam Tuhan karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Janganlah lega, Yesus panglima kita. Amin. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaannya. Mari sama-sama kita saling memberkati. Baik di tempat ini, di tempat di mana Bapak Ibu berada sekarang ini. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya
dengan Tuhan, pasti kita aman di dalam Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, pasti kita memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Satu pujian buat Tuhan, bahwa Tuhan adalah perisai dalam kehidupan kita semua. Itu adalah bukti yang terbesar di dalam kehidupan kami. Saatnya kami rindu firman-Mu digenapi. Haleluya. Inilah kerinduan kami. Kami rindu hidup kami untuk menggenapi firman-Mu. Haleluya. Kami rindu hidup kami dimurnikan dengan Roh-Mu. Haleluya Yesus. Inilah bukti kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
hidupku mengenali firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan yang sempurna, Tuhan, Kau sempurna. Selamat pagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua yang itu dikasih oleh sama Tuhan, yang ada di Korea, atau maupun yang ada Indonesia, yang mantan-mantan Aisyah yang sudah pulang.
yang sedang mengikuti acara retreat ini, selamat bertemu kembali lewat video. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan memberikan kesempatan kepada saya bisa membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Ya, hari ini sebenarnya adalah hari raya besar di Korea, hari raya Chuseok. Namun sebab pandemi COVID-19, hari raya Chuseok ini agak sepi di Korea, dan juga retreat sama IC juga harus diadakan melalui secara online. Tapi satu sisi kami belajar melalui kesulitan yang ada di seluruh sama dunia. Ini sekarang Tuhan mengajarkan kepada kesamaan kita. Walaupun ada kesulitan, kami bisa mengadakan sama yang itu acara retreat. Acara retreat ini adalah pesta kebangunan rohani. Kami mendengar yang firman Tuhan. Ini tidak bisa dibatasi atau dibelenggu oleh apapun. Maka ini sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan memakai sama yang retreat IC Chuseok ini, pasti Tuhan memberikan berkat yang luar biasa dan membangunkan kerohanian serta mencurahkan berkat kepada kami dan memulihkannya kepada orang yang sungguh-sungguh merindukan, yang mencari sama Tuhan. Saya ucapkan selamat Hari Raya Korea Dibesar. Hari ini giliran saya, sesi keempat. Renungan topik firman Tuhan adalah kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Firman Allah mengatakan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima sama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, statusnya sudah berubah. Dari kegelapan kemudian pindah ke tempat terang yang ajaib. Dan orang ini memiliki kewargaan surgawi. Maka sekarang kita, walaupun tinggal di dunia, kita semua sedang berjalan kehidupan sama kita menuju ke tanah air yang baru, kota yang baru, yaitu surgawi. Sebagai kita, sebagai peziarah, sebagai musafir, sebagai pendatang. Namun di dalam perjalanan sama yang itu kehidupan sama kita, sudah tahu dan sudah mendengar banyak godaan, banyak ujian, banyak ada yang itu penderitaannya. Rasul Paulus mengatakan kepada sama yang kita, bukan hanya godaan dan ujian dan penderitaan saja. Justru banyak ada musuh-musuh kita yang jauh lebih kuat daripada kita. Maka firman Tuhan mengatakan, dimulainya ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Oleh karena musuh-musuh ini kuat. Bukan hanya kuat saja, agak licik dan sangat pintar. Dia adalah pendusta gitu. Dan bukan hanya itu saja, Rasul Paulus dia mengatakan, gimana yang itu tempat kita yang tinggal, yang dunia ini adalah tempat perperangan sama rohani, bukan tempat permainan. Ayat 12 di sini udah yang mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di utara. Rasul Paulus yang mengatakan kepada kita, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan peperangan. Maka kita harus kuat. Dan juga kalau kita mau berjuang peperangan sama rohani ini, harus kita tahu siapakah musuh kita. Ada yang buku nama yang itu 손자병법, buku negara Cina yang terkenal. Ada perkataannya, bahasa Cina di sini mengatakannya apa? Kalau cipijigi, 백전백승, berarti sebelum berperang kita mengenal musuh dan mengenal sama yang itu dirinya sendiri. 100 kali berperang, dia 100 kali mendapatkan kemenangannya itu. Maka firman Tuhan hari ini Rasul Paulus mengatakan ada musuh-musuh sama yang kita. Kalau itu musuh ini siapa? Memang ayat sama yang 11 di sini ada yang mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan juga seluruh sama yang Alkitab ada banyak tertulis tentang musuh-musuh kita. Ada juga tertulis ada yang itu setan. Setan berarti penuduh, dia adalah pemimpinnya. Iblis berarti musuh karena ia adalah sama musuh Allah. Dan juga sering disebut sama yang mereka si pencoba, si pembunuh dan pendusta. Dan dia diibaratkan singa ular, malaikat terang dan juga ilah zaman ini. Si iblis ini, ya, ini adalah makhluk sama yang roh itu yang berusahakan melawan Allah dan menghalangi pekerjaannya. Dan juga di sini Rasul Paulus mengatakan itu ada iblis ini, setan ini, ada banyak dia mempunyai anak buahnya, ada pembantu-pembantunya. Ayat 12 di sini Rasul Paulus sudah menerangkan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di utara. Jadi iblis ini banyak mempunyai ada anak-anak buahnya begitu. Dan juga apa yang ciri khas, apa yang kepintaran sama yang itu iblisnya. Rasul Paulus dia menasihatkan kepada kita, ini musuh ini kuat, iblisnya kuat. Dan juga dia tipu daya, sungguh penuh tipu dayanya. Seringkali dia berusaha membutakan pikiran manusia terhadap kebenaran firman Tuhan. Maka dia memutarkan firman Tuhan kepada sama kita. Seringkali dia menyamar malaikat sama terang. Dia mau menjatuhkan. Dan dia mau kita putus asa. Dan melemahkan samyang kita supaya dia gagal begitu. Maka Rasul Paulus dia terus yang dia mengingatkan samyang kita. Musuh ini sangat kuat dan licik, pendusta dan penipu itu. Harus kita tahu sebelum peperangan rohaninya itu. Ya Tuhan Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya betapa yang si jahat ini. Maka dia mengutus sama murid-muridnya, saya mengutus mereka di tengah-tengah serigala. Dan juga dia seringkali dia sudah mengatakan kepada sama yang murid-muridnya, harus mengenal sama dia.
Ini sangat jelas di dalam Lukas pasal 14 ayat 31. Di sini ada yang itu Tuhan Yesus mengatakan, ada yang seorang raja, dia mau pergi untuk sama yang berperang. Dia melawan raja lain. Di sini dia mengatakan, lebih dahulu dia duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang itu. Artinya, kalau sebelum dia mempersiapkan untuk berperang tanpa mengetahui siapakah sama yang itu musuh, berapa banyak dia membawakan sama yang itu tentaranya, sama yang senjatanya itu, betapa bodoh itu. Kalau tidak tahu, dia berani bisa berperangnya gitu. Maka saudara-saudaraku dikasih oleh sama Tuhan, kita adalah prajurit sama kerohanian. Benar-benar kita harus bersiap. Bagaimana bersiap? Firman Tuhan mengatakan ayat 13 harus mengambil sama yang itu perlengkapan senjata Allah. Ayat 13 di sini mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu selesaikan segala sesuatu. Firman Tuhan mengatakan kepada sampeyan kita, kalau itu ini dari mana perlengkapan senjata Allah? Ini Tuhan sudah menyediakannya. Oleh karena lebih dahulu Tuhan sudah mengalahkan si iblis, sudah membinasakannya itu. Kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka kita sudah ada perlengkapan senjata rohaninya begitu. Pada waktu itu Rasul Paulus dia menuliskan sama kitab Efesus, dan juga pada waktu itu sama Rasul Paulus dia melayani, sudah tahu itu zaman-zaman sama yang itu Roma itu dia sempat melihat banyak tentara-tentara sama yang orang-orang Romawi. Dia sedang pun juga dia sekarang yang ada di penjara di Roma, dia melihat setiap hari sama yang itu tentara-tentara sama Romawi. Ya, dia melihat perlengkapan sama yang itu prajurit sama yang Romawi. Sangat lengkap dari kepalanya sampai ke kaki itu. Maka Rasul Paulus dia memikirkan ini sangat cocok bagi orang sama yang itu prajurit sama yang rohani, bagi sama yang kita. Maka dia akan menerangkan bagaimana perlengkapan senjata rohani. Ya, saya lihat di sini dari ayat 14 sampai ayat 17 ada yang perlengkapan senjata sama rohani Allah. Ada 6 macam dia menerangkannya. Yang pertama di sini, ikat pinggang kebenaran. Pinggang ini bagi sama tubuh manusia sangat penting. Dan sama ikat ini, pinggang ini melambangkan kepada sampeyan kita. Benar-benar apa itu mempersiapkan diikannya itu. Oleh karena sampeyan prajurit harus standby, harus siap untuk sama berperangnya. Oleh karena sekarang musuh ini adalah iblis. Iblis adalah pendusta. Maka Rasul Paulus yang mengatakan prajurit sama itu rohani sama yang kita harus diikat pinggangnya dengan kebenarannya itu. Kalau kita sebagai orang Kristen harus dikuasai oleh kebenaran.
bisa mengalahkan sama dia. Maka firman Tuhan di sini mengatakan, yang pertama, di pinggang ini harus diikatkan dengan kebenaran. Kalau meninggalkan sama yang itu kebenaran firman Tuhan, pasti disesatkan, ditipu oleh sama iblisnya itu. Rasul Paulus mengatakan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 10 dan 11 di sini sangat menjelaskannya. Saya akan membacakan dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Banyak orang meninggalkan sama yang kebenaran. Mereka lebih suka apa yang tanda-tanda atau yang mujizat-mujizat daripada kebenaran firman Tuhan. Mereka ini sangat bahaya. Saking mudah oleh sama penipu. Maka sekarang di mana-mana banyak orang ada ikut ajaran sama yang sesat. Sebab apa? Mereka meninggalkan kebenaran. Mereka lebih suka apa yang mereka kelihatan. Ya, di Korea juga banyak itu. Maka yang pertama kita harus mempersiapkan untuk peperangan sama yang rohani. Yang pertama harus apa? Di pinggang ini harus diikatkan dengan kebenaran. Maka Tuhan Yesus juga mengatakan kepada sama murid-muridnya, hendaklah pinggangmu tepat berikat dan pelitamu tetap menyala. Yang kedua, perlengkapan senjata Allah. Rasul Paulus dia mengatakan baju zirah keadilannya. Ya, perlengkapan senjata ini pada waktu zaman sama yang itu Romawi terbuat rantai rogam yang menutupi badan dari leher sampai pinggang di depan dan di belakangnya. Ini sama yang itu baju zirah keadilan, melambangkan keadilan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dibenarkan bukan oleh ketinggal laku sama yang kita. Kita dibenarkan karena iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi seringkali sama penipu, penuduh, dia seringkali datang kepada sama yang kita. Kamu bukan diselamatkan, kemudian dia mengungkitkan apa yang itu kelemahan, dosa-dosa yang dahulu itu. Jadi kamu bukan diselamatkan. Ya, maka kita harus berbaju zirah keadilannya. 1 Korintus pasal 5 ayat 21 ini sangat jelas bagaimana kita mempunyai keadilan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Keadilan ini adalah sama Yesus Kristus. Karena kita percaya kepada sama Yesus Kristus, maka itu keadilan sama Yesus Kristus harus apa? Berbaju zirahnya itu. Itulah sama itu Rasul Paulus mengatakan kepada kita. Walaupun kita sudah menjadi anak-anak sama Tuhan, kita juga tahu kadang-kadang kita ada kelemahan, bisa melakukan sama yang dosa. Tapi pada waktu itu, ketika kita yang melakukan sama yang dosa, bukan tidak menjadi sama anak-anak Allah. Tapi si penuduh, si jahat ini,
Seringkali dia datang, kamu orang berdosa. Kamu tidak dibenarkan itu. Itulah yang itu selalu sama yang itu si iblisnya, si jahatnya itu dia tindakannya. Makanya satu kisah nyata ketika pada waktu sama yang itu Martin Luther yang dahulu dia sedang aktif memperjuangkan pekerjaan Allah, tentu iblis tidak diam. Dia mau menghalangi supaya Martin Luther tidak bekerjakan pekerjaan sama yang Allah. Maka dia menampakkan diri. Kemudian dia menuduhkan dosa-dosa Martin Luther. Pada masa lalu, dia terus mengungkitkan sama dosa-dosanya. Martin Luther apa yang dia tindakannya? Dia tahu ini adalah sama yang itu iblis. Dia melemparkan sama yang itu tinta yang botelnya itu. Kemudian dia mengatakan, "Enyalah iblis. Saya sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus." Saudara-saudara yang dikasih oleh sama Tuhan, bukan hanya kepada sama yang itu dia saja. Seringkali sama yang itu si penuduhnya, seringkali dia datang. Dan supaya kita putus asa itu. Setiap kali itu kita harus mengatakan, harus melawan sama yang itu si iblisnya. Saya adalah anak-anak sama Allah. Tuhan Yesus sudah mengampuni semua apa yang itu dosanya begitu. Yang ketiga, perlengkapan yang senjata sama rohani, ayat 15. Rasul Paulus mengatakan, kakimu berkasutkan kelerahan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Pada waktu orang-orang yang itu Romawi, prajurit, mereka pakai sandal yang dibuat oleh sama kulit. Oleh karena di tempat sama yang itu perang, ya ada juga banyak ada barang-barang ada yang bahaya tajam, dan juga bisa musuh-musuhnya itu menaruhkan banyak ada jeratan-jeratannya itu. Jadi sepatu ini bisa melindungi kaki sama yang prajurit. Dan satu sisi juga harus memakai sama yang itu sepatu ini kalau pakai sama sepatu, ada itu mobilitasnya bisa dengan secepatnya itu bergerak. Kayak lawan sama yang musuhnya itu harus lebih cepat daripada sama yang itu musuhnya itu. Apalagi peperangan sama rohani, kita harus perlu mobilitasnya itu. Pada sebelum sama yang itu Masehi, abad 4, ada salah satu yang itu pahlawan sama yang itu perang, itu Alexander. Setiap kali dia dapat kemenangan dalam sama yang itu perangnya. Apa rahasianya? Ketika sama yang itu musuhnya, lawannya, pelan-pelan atau yang itu tidak bergerak, Alexander ini suruh anak-anak sama yang buahnya, harus mereka bercepat, bergerak, lebih daripada sama itu musuhnya itu. Maka dia selalu dapat kemenangannya itu. Dan juga Rasul Paulus di sini mengatakan, bukan hanya pakai sepatu saja. Di sini mengatakannya apa? Ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahteranya itu. Ini berartinya harus sama itu prajurit ini kakinya damai sejahtera, berartinya apa? Benar-benar hati sama yang itu prajuritnya ada damai sejahtera.
Siapakah damai sejahtera? Karena Injil ini benar-benar yang itu memberitakan kepada dirinya sendiri, kepadanya benar-benar damai sejahtera. Ini berartinya apa? Sebagai seorang prajurit, harus dia hubungan dengan Tuhan dengan baik, supaya dia ada damai sejahtera. Kalau prajurit tidak ada yang damai sejahtera, nggak bisa konsentrasi peperangannya. Maka firman Tuhan mengatakan, sebagai seorang itu prajurit sama rohani sangat penting. Harus kita sungguh mempertamaikan dengan Allah oleh sama Injil sama yang itu Yesus Kristus itu. Maka Roma pasal 5 ayat sama 1 sangat jelas. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, karena hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sebelum kita memberitakan Injil kepada orang lain, lebih dahulu kepada sama yang dia, selalu dia harus apa? Dipertamaikan dengan Allah melalui sama yang Injil, sama yang Tuhan Yesus Kristus. Ini sungguh-sungguh perlu. Yang keempat, senjata perlengkapan yang itu rohaninya. Ayat 16 di sini mengatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ya, perisai iman. Ya, pada waktu itu orang-orang sama yang itu tentara sama yang Romawi di sana ketika mereka berperang, ada yang musuh-musuhnya seringkali menggunakan ada yang itu panah api. Sampai di ujungnya dikasih sama yang itu, sama cat, sama yang minyak, sama yang peanut, kemudian menyalakan sama yang itu api, kemudian melemparkannya. Ini Rasul Paulus dia mengingatkan itu, si musuh ini seringkali memakai tanah api. Gimana yang di data kita? Gimana yang di pikiran sama yang kita? Bagaimana di hati kita? Seringkali dia memasukkannya supaya kita bimbang, dan juga di dalam yang pikiran sama yang kita, di dalam hati kita bisa berbuat sama dosa itu. Maka kalau tidak memadamkan sama yang panah api ini dengan iman, kita bisa gagal gitu. Di dunia ini banyak orang-orang yang sama yang Kristen itu, mereka ada salah pahaman. Salah pahamannya apa? Mereka percaya sama yang kepada Yesus Kristus. Kalau begitu Tuhan selalu menolong sama yang kami. Mereka tanpa waspadahi, tanpa sama yang sadari. Akhirnya apa? Selalu diserang oleh sama iblis. Bisa jatuhnya itu. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada sama yang kita harus tahu kapan saja, di mana saja, pasti ada panah api dari si musuh ini selalu melemparkannya. Maka kita harus mempersiapkan, harus menolak sama ini dengan imannya itu. Kita tahu bagaimana sama yang itu Yudas Iskariot. Walaupun dia murid sama Tuhan Yesus Kristus sangat dicintainya, tapi bagaimana dia tindakan sampai dia menjual Tuhan Yesus Kristus dengan uang sedemikian. Firman Tuhan mengatakan, Yohanes pasal 13 ayat 2 di sini yang mengatakan,
mereka sedang makan bersama-sama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Iblisnya membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Ini adalah apa? Tanah api ini. Masukkan pikiran yang jahat kepada iblis. Akhirnya dia menjual. Lama-lama apa? Dikuasai oleh sama iblis. Firman Tuhan terus mengatakan, Yudas kerasukan iblis. Yang pertama, masukkan pikiran. Dan dia tidak menolak. Tidak memadamkan dengan sama yang imannya. Akhirnya apa? Iblisnya masuk ke dalamnya. Akhirnya dia jatuh dan dia membunuh diri. Artinya, iblis ini dia sudah tahu apa kelemahan-kelemahan kita. Dia tidak apa yang itu. Bukan hanya orang-orang yang tentu saja. Banyak orang bisa jadi kepada dirinya sendiri juga. Saya juga bisa, saudara-saudara yang juga begitu. Artinya apa? Benar-benar si iblisnya jahat. Dia seringkali dia melemparkannya. Itulah yang dialami sama Petrus juga sebelum dia bertobatnya itu. Bagaimana dia? Dia sebelum dia bertobat, dia agak sombong. Maka iblis ini tahu kelemahan sama iblis. Ketika Yesus Kristus udah berapa kali menyampaikan kepada murid-muridnya, Yesus akan memikul salib Yesus Kristus, memikul sama salibnya. Ya pada waktu itu, bagaimana sama yang Petrus dia mengatakannya? Matius pasal 16 ayat 22 di sini ada yang mengatakan, Petrus menarik Yesus dan ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah jauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Pada waktu itu Yesus mengatakan kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya, iblisnya membisik, memasukkan pikiran jahat kepada sama Petrus itu. Akhirnya apa? Sudah diketahui oleh sama Tuhan Yesus itu. Ini artinya apa? Barang siapa saja bisa dikena sama tanah apinya. Di dalam perjanjian lama, ada yang itu raja sama yang Daud juga pernah. Ada sama yang Nabi Elia juga yang pernah. Makanya kita harus apa? Waspadai. Waspadai apa? Ada si jahat. Selalu dia mengaum-aumnya. Makanya setelah sama Petrus, dia dikuatkan, bertobat, dipulihkan. Dia mengatakannya, ya jauh berbeda sebelumnya dan sesudahnya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 di sini dia mengatakannya, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum, mencari orang yang dapat ditelannya. Seterusnya dia mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama.
Makanya dia sungguh menyadari benar-benar iblisnya dia mengatakan seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang ditelannya, mencari apa yang itu mangsanya itu. Ya saudara-saudara yang dikasih oleh sama Tuhan, maka kita harus mempunyai perisai iman supaya kita memadamkan sama yang itu tanah apinya. Kalau yang kepada sama yang kita lebih jelas apa sama yang imannya. Rasul Paulus yang mengatakan Efesus pasal 5 di sini dia mengatakannya apa? Harus tahu kita apa yang statusnya apa, siapa itu. Kita sudah keluar dari kegelapan. Sekarang kita sudah menjadi anak-anak terang. Efesus pasal 5 ayat 9 di sini mengatakan, ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam sama Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Artinya apa? Ketika sama yang itu iblisnya, dia memasukkan, melemparkan sama yang itu tanah api, supaya kita dijatuhkan oleh dia, supaya kita berbuat sama yang dosa. Kita menolak, harus apa memadamkan ini. Saya siapa? Harus mengingatkan itu. Saya adalah anak-anak terang. Anak-anak terang harus apa? Hidup sebagai anak-anak terang. Maka dia harus menolak dengan imannya begitu. Ini yang sungguh perlu di dalam sama kehidupan sama kita. Ketika sama di Korea, banyak teman-teman bertanya kepada saya, kenapa di Korea banyak orang ambil keputusan membunuh diri. Di satu sisi mereka juga sangat terheran itu. Entah siapa saja, sampai presiden pun juga, artis, beberapa lama yang lalu, wali kota juga membunuh diri. Saya kemarin baru lihat, ada juga satu artis juga yang membunuh diri. Kenapa membunuh diri? Oleh karena hati mereka hancur. Mentality mereka udah dikenakannya secara rohani itu. Iblisnya terus mengatakan, memberikan keputusasaan, tidak kata harapan. Terus iblisnya memasukkannya supaya kita putus asa. Iblis adalah apa? Penipu. Lama-lama orang-orang ini diikat oleh sama penguasa-penguasa angkasa-angkasa ini. Ya, Rasul Paulus juga mengatakan, Efesus pasal 2, ada penguasa-penguasa kerajaan angkasa ini bekerja, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Akan mereka mudah, akhirnya mereka mengambilkannya. Sayang sekali. Tujuan ini apa dari si jahat? Karena manusia ini, semua yang itu iblisnya tahu, manusia yang dicintai oleh Allah ini adalah yang makhluk ciptaan Allah.
sesuai dengan gambar Allah. Manusia ini tidak mau menghubungkan dengan Tuhan dengan benar. Mereka ambil keputusan membunuh diri. Ini apa? Sangat menyakiti hati Allah. Karena si musuh ini musuh Allah. Dia melawan, menghalangi pekerjaan sama Tuhannya itu. Ya saudara-saudara dikasih oleh sama Tuhan, maka kita harus mempersiapkan perisai iman. Yang kelima, Rasul Paulus dia mengatakan ayat 17, dan terimalah kepotong keselamatan. Sekarang bagian kepala. Ya, Rasul Paulus dia melihat tentara Romawi memakai sama kepotongnya. Ya, itu di kepala. Ya, kepala ini bagian tubuh kita sangat penting karena di dalamnya ada brain, ada otaknya. Di dalam samaya ininya ada otak ini memikirkan, ada akal budi samaya kita. Segala apa yang itu hikmahnya ada yang itu. Bagaimana perasaannya itu. Maka kepotong ini bisa melindunginya. Si jahat ini seringkali dia supaya kita meragukan tentang keselamatan. Kamu tidak dapat keselamatan. Dia selalu memasukkan pikiran di dalam samayang akal budi samayang kita, supaya kita ragu-ragu. Kalau samayang itu tentaranya ragu-ragu bagaimana itu? Maka kita harus memakai kepotong samayang itu keselamatannya gitu. Maka Amsal pasal 4 ayat 2-3 di sini mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Sama di dalam samayang itu, otak kita memikirkan itu. Makanya selalu ada yang sasarannya. Samayang di dalam samayang itu, pikiran samayang kita oleh samayang si jahat ini itu. Maka Rasul Paulus yang mengatakan harus yang pakai kepotong keselamatan. Artinya apa? Saya sudah diselamatkan. Dan sekarang sedang proses keselamatan. Artinya apa? Orang yang sudah diselamatkan sedang dikerjakan sesuai dengan gambar Allah, ada terjadi pengudusannya itu. Dan juga apa yang terakhirnya, kita akan mendapatkan keselamatan yang sempurna itu. Rasul Paulus ini sangat jelas, Roma pasal 5 ayat 8 dan 9 di sini mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9 di sini mengatakan, lebih-lebih karena kita diselamatkan. Dia dua kali dia memakai sama lebih-lebihnya. Artinya apa? Benar-benar kita diselamatkan itu. Artinya apa? Kita harus mempunyai keyakinan saya orang yang sudah diselamatkannya. Makanya jangan ragu-ragu tentang keselamatan sama Tuhan Yesus Kristus itu. Ini sangat perlu di dalam sama kehidupan samayang kita. Maka samayang itu Roma pasal 8 ayat 30 di sini mengatakan, mereka ditentukannya, dipanggilnya, dan dibenarkannya dan dipermuliakannya. Ini yang terjadi kepada orang yang diselamatkan
yang sedang terjadi. Makin kita dipermuliakan menjadi serupa gambar Tuhan Yesus Kristus itu. Yang keenam, perlengkapan senjata rohani, ayat sama yang 17. B mengatakan pedang roh, yaitu firman Allah. Rasul Paulus dia memakai firman Allah adalah pedang roh itu. Artinya pedang ini ya tajam dan kuat. Dan pedang roh ini diilhamkan, segala tulisannya diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan pedang ini menurut sama Ibrani pasal 4 ayat 12 sangat jelas ketajamannya, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Betul-betul tajam firman Tuhan sampai menusuk hati sama yang itu manusia. Bagaimana Rasul sama yang itu Petrus dia mengalami. Sebelum dia imannya dia kuat, sebelumnya apa? Dia ketika sama Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu mau memikul salib, orang-orang Yahudi dan orang-orang datang kepada sama Tuhan Yesus mau menangkapnya. Apa yang tindakan sama yang itu Petrus? Dia dengan pedang, dia memotong sama telinga seorang namanya Malko. Ini pedang biasa dipakai oleh sama yang itu Petrusnya apa? Hanya tubuh saja ditembusnya. Tapi firman Tuhan mengatakan firman Allah adalah pedang roh. Setelah sama Petrus dia sungguh dipulihkan. Dia dipenuhi oleh sama Roh Kudus. Bagaimana dia setelah hari Pentakosta? Ketika dia menyampaikan firman Allah yang pedang roh, betapa banyak orang hati mereka tertusuk oleh firman Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ada 3.000 orang, ada 5.000 orang sungguh bertobat. Mereka sungguh kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh sama Tuhan, salah satu yang itu alat sama yang itu perlengkapan yang senjata Allah, firman Allah, betapa kuat, betapa sama yang tajamnya. Maka ketika sama yang Tuhan Yesus Kristus hidup di bumi, ada juga iblis datang menggodai Yesus Kristus di padang gurun. Yesus Kristus juga mengalahkan dengan apa? Firman Allah itu. Maka Yesus Kristus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada sama Tuhan Yesus, dia mengatakan, Yohanes pasal 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya apa?
hanya kebenaran firman Tuhan membebaskan semua orang dari terbelenggu kegelapan si jahat ini. Maka benar-benar harus kita memegang firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, harus menerapkannya di dalam sampai firman Tuhan di dalam sama kehidupan sama kita. Sekarang waktu-waktu ini, zaman-zaman ini, zaman gelap. Waktu yang sangat sulit, kayaknya kelihatannya susah melihat masa depannya. Rasul Paulus dia mengatakannya ayat sama yang 13. Ini hari-harinya apa? Jahat. Hari yang jahat. Oleh karena apa? Si sama yang itu musuhnya kiat bekerja mengaum-aum. Dari mana kita dapat kekuatan dan penghiburan, kemampuan bisa mengalahkan kuasa si jahat ini? Waktu yang semakin gelap, semakin susah, sungguh perlu firman Tuhan. Oleh karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kita. Kemarin saya lihat sama berita di Korea juga berapa lama semua anak-anak sekolah semua mereka pelajarannya lewat online. Oleh karena sama COVID, jelas mereka pakai HP. Dan juga sekarang mereka banyak ada waktu karena mereka tidak bisa ketemu teman-temannya, tidak bisa ketemu sama itu gurunya. Mereka seringkali pakai sama HP. Memang satu sisi mereka belajar lewat online itu, tapi mereka seringkali main game. Tahu-taunya banyak anak-anak mereka main game, tapi di dalam sama yang itu game di dalam HP seringkali ada masukan, ada mainan sama yang itu seksual, ada mainan sama yang itu orang-orang yang apa yang itu keinginan-keinginan sama yang dunia. Ini dipakai oleh sama si musuhnya. Mereka pintar. Lama-lama anak ini dijatuh ke dalam mainannya. Maka saudara-saudara yang dikasih oleh sama Tuhan, kalau kita mempunyai anak-anak, jangan dibiarkan, harus mengecek bagaimana anak-anak yang kita. Si musuhnya sangat pintar, selalu dia meresepkan ada yang itu, masukkan kejahatannya itu. Maka benar-benar kita sungguh perlu firman Allah. Yang ketujuh, Rasul Paulus dia mengatakan ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak
putus-putusnya untuk segala orang kudus. Setelah dia menerangkan 6 perlengkapan senjata Allah, ada satu sama yang itu hal kita yang dia harus apa? Menyampaikan kepada sama yang itu kita tentang berdoa. Berdoa ini sangat penting oleh karena yang tadi dia sudah menyampaikan 6 perlengkapan senjata Allah, walaupun ini canggih, sama itu yang pertama, ada yang itu ikatan sama yang pinggang dan seterusnya itu. Tapi tanpa berdoa, 6 sama yang senjata Allah enggak ada sama gunanya itu. Ada yang satu orang mengatakan ini dia diibaratkan tua ini adalah di dalam HP, handphone adalah bateri. Kalau baterinya habis, ya sekarang itu HP yang terkenal, yang canggih, Samsung. Ada yang 4G, ada yang sampai 5G, dan juga di dalam HP. Banyak ada yang canggih-canggihnya, ada yang fungsi-fungsinya secara luar biasa. Tapi kalau baterinya habis, apa gunanya itu? Artinya sekarang apa? Firman Tuhan mengatakan kepada sampeyan kita, kalau prajurit sampeyan itu Tuhan Yesus, kalau dia tidak bersekutu dengan sama Tuhan secara sampeyan intim, walaupun dia memakai yang baju secara yang luar biasa, enggak ada gunanya gitu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh sama Tuhan, ya saya sendiri juga ada kelemahan untuk sama yang berdoa. Ya Rasul Paulus juga dia sungguh tahu orang-orang yang menerima sama yang surat sama yang itu Efesus daripada sama yang itu Rasul Paulus. Dia tahu gitu. Makanya saya lihat ketika dia menerangkan sama yang tua, ya banyak dia secara detail dia itu menuliskannya. Yang pertama, segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dan di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus itu. Makanya dia sangat detail betapa penting ini berdoa. Selalu berdoa, tidak putus-putusnya, dan juga mengatakan doa dalam sama Roh Kudus itu. Artinya apa? Doa ini sangat penting bagi sampeyan kita gitu. Lebih dahulu sampeyan itu Tuhan Yesus panglima kita. Bagaimana ketika dia hidup sampeyan di bumi ini, benar-benar dia sudah menunjukkan betapa pentingnya berdoa. Walaupun dalam pelanannya begitu yang itu sibuk banyak itu, selalu dia berdoa. Seringkali dia sepanjang malam berdoa. Pagi-pagi dia bangun berdoa. Oleh karena dia tahu dalam pelayanan yang paling yang utama yang penting adalah berdoa. Maka dia selalu bersekutu dengan Tuhan secara sama intimnya itu. Sekarang maka Rasul Paulus dia mengatakan doa. Di sini mengatakan, saya memperhatikan di sininya, berjaga-jagalah di dalam sama doamu, dan sebelumnya waktu di dalam roh itu. Dan juga kita berdoa di dalam roh, artinya apa? Ketika berdoa dipimpin oleh Roh Kudusnya. Jangan bertele-telenya. Benar-benar kita berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena Roma pasal 8 di sini yang mengatakan kalau Roh Kudus bekerja, kelemahan-kelemahan semyang kita, dia tahu apa kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan semyang kita gitu. Maka benar-benar kita perlu berdoa.
Ya, Rasul Paulus di sini mengatakan sekarang hari-harinya adalah waktu yang jahat. Benar-benar kita mempergunakanlah yang waktu berdoa. Dan Tuhan Yesus maka dia mengajarkan kepada murid-muridnya, maka dia mengatakan mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya begitu. Oleh karena doa bersama dengan firman Tuhan ini unsur yang sangat penting untuk mendapatkan kemenangan terhadap sama tipu liar sama si jahat. Karena ketika apa yang terjadi, keputusannya apa ketika kita jarang berdoa, ketika lemah dalam doa, tapi ketika kita benar-benar tekun sama yang berdoa, Tuhan memberikan kekuatan atau yang semangat yang berjuangnya itu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh sama Tuhan, ya benar, hari-harinya adalah hari yang jahat. Rasul Paulus di sini yang itu mengatakan lebih jelas, Efesus pasal 5 ayat sama 15 dan 16 di sini mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Ketika berdoa, ketika mencari firman Tuhan, merenungkannya itu. Ya, mau mengakhiri firman Tuhan. Seterusnya ayat 19, ayat 20, Rasul Paulus dia minta kepada sama yang jemaat Efesus dukungan doa untuk sama dia. Karena apa? Rasul Paulus dia juga tahu dia ada juga prajurit sama yang Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia sekarang ada di lapangan medan peperangannya. Kalau dia juga tanpa berdoa, agak susah mengabarkan Injil begitu. Makanya dia minta kepada yang jemaat sama yang Efesus, minta doa kepada sama dia. Di sini ayat sama 19, di sini saya bacakan juga, untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil gitu. Ya, saya udah membahaskannya firman Tuhan. Jelas firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua, benar-benar kita tinggal hidup di zaman-zaman yang itu jahat. Dan juga sekarang memang zaman yang agak sulit sebab sama yang COVID. Kadang-kadang hati kita juga depressed. Ya mungkin juga dipakai oleh sama yang si iblisnya, memberikan kelemahan, memberikan sama yang itu keputusasaan. Maka kita harus perlu dibangunkan oleh firman Allah. Benar-benar kita mempersiapkan perlengkapan senjata Allah. Kita adalah orang-orang yang peziarah, pendatang. Sekarang kita semua menuju ke tempat tanah yang baru. Sekarang kita semua pertandingan iman. Maka kita harus perlu perlengkapan senjata Allah. Benar-benar kita dapat kemenangan nanti sampai di tempat sama tanah air yang baru di surga. Maka hari-hari, setiap hari
harus melawan sama dosa, melawan keinginan daging, melawan si iblis dengan perlengkapan senjata Allah. Si iblisnya seperti singa mengaum-aum. Namun kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan hari ini, dengan perlengkapan yang senjata Allah, sambil memandang Tuhan Yesus Panglima kita, kita maju dan berjuang. Kalau begitu kita pasti kita dapat kemenangannya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, gimana yang kami sudah merenungkan firman Tuhan. Terima kasih atas penyediaan Tuhan untuk sama yang itu kami, perlengkapan senjata rohani. Kiranya Tuhan menguatkan kami mengambilkan dan mengenakan sama yang itu perlengkapan senjata rohani, senjata sama Allah, dengan berdoa secara sungguh-sungguh di dalam sama roh, sehingga kami selalu mendapatkan kemenangannya. Kiranya Tuhan sungguh menguatkan kami semua, agar yang kami di tengah-tengah yang dunia yang sulit ini tetap semangat untuk memperjuangkan, sehingga kami benar-benar kami mendapatkan kemenangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, sesi keempat telah selesai. Setelah break ini, kita akan memasuki sesi seminar dengan judul The Next Normal yang akan dimulai pada pukul 2 siang waktu Korea Selatan. Selamat bersantap siang. Tuhan Yesus Kristus memberkati.